hari ini kita akan belajar apakah pelayanan kita sudah menyukakan hati Tuhan atau belum. Itu sebabnya judul hari ini pelayanan yang menyukakan hati Tuhan. Di dalam 1 Korintus pasalnya yang ke-3 ayatnya yang ke-5 sampai 17, kita akan buka Alkitab kita. Kita akan baca bersama-sama firman Tuhan ini dan kita akan belajar di dalamnya apa yang Tuhan mau di dalam setiap pelayanan kita, sehingga sungguh pelayanan kita pelayanan yang menyukakan atau menyenangkan hati Tuhan. Sudah dapat semuanya? Kalau belum, ada di layar kalau bisa saudara baca. Kalau tidak, saudara bisa buka di buku Alkitab saudara maupun di gadget kalau ada Alkitabnya. Tapi ingat ya, selalu saya ingatkan, jangan buka yang lain. Amin. Buka Alkitab saja. Apalagi media sosial jangan dibuka ya saudara. Apalagi game. Nanti saudara kehilangan berkatnya. 1 Korintus pasal 3 ayat 5 sampai 17. Kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Jadi, apakah Apolos? Apakah Paulus? Pelayan-pelayan Tuhan yang olehnya kamu menjadi percaya. Masing-masing menurut jalan yang diberikan Tuhan kepadanya. Aku menanam, Apolos menyiram, tetapi Allah yang memberi pertumbuhan. Karena itu yang penting bukanlah yang menanam atau yang menyiram, melainkan Allah yang memberi pertumbuhan. Baik yang menanam maupun yang menyiram adalah sama, dan masing-masing akan menerima upahnya sesuai dengan pekerjaannya sendiri. Karena kami adalah kawan sekerja Allah. Kamu adalah ladang Allah, bangunan Allah. Sesuai dengan kasih karunia Allah yang dianugerahkan kepadaku, aku sebagai seorang ahli bangunan yang cakap telah meletakkan dasar, dan orang lain membangun terus di atasnya. Tetapi tiap-tiap orang harus memperhatikan bagaimana ia harus membangun di atasnya. Karena tidak ada seorang pun yang dapat meletakkan dasar lain daripada dasar yang telah diletakkan, yaitu Yesus Kristus. Entahlah orang membangun di atas dasar ini dengan emas, perak, batu permata, kayu, rumput kering, atau jerami, sekali kelak pekerjaan masing-masing orang akan nampak, karena hari Tuhan akan menyatakannya, sebab ia akan nampak dengan api, dan bagaimana pekerjaan masing-masing orang akan diuji oleh api itu. Jika pekerjaan yang dibangun seseorang tahan uji, ia akan mendapat upah. Jika pekerjaannya terbakar, ia akan menderita kerugian. Tetapi ia sendiri akan diselamatkan, tetapi seperti dari dalam api. Tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah, dan bahwa roh Allah diam di dalam kamu? Jika ada orang yang membinasakan bait Allah, maka Allah akan membinasakan dia. Sebab bait Allah adalah kudus, dan bait Allah itu ialah kamu. Apa yang kita baca hari ini, inilah yang disampaikan oleh Paulus kepada jemaat di Korintus. Karena ketika itu jemaat Korintus mereka saling bertengkar. Mereka saling, saudara, bersaing. Seolah-olah lewat pelayanan Paulus maupun lewat pelayanan Apolos mereka itu ada di dalam Tuhan. Makanya Paulus bilang, apakah Apolos, apakah Paulus pelayan-pelayan Tuhan yang olehnya kamu menjadi percaya? Dikatakan oleh Paulus, aku menanam, Apolos menyiram, tetapi Allah lah yang memberi pertumbuhan. Yang terpenting katanya adalah Allah yang memberi pertumbuhan. Jadi dalam setiap pelayanan kita, saudara, di dalam gereja maupun di mana kita ada, seringkali bagian-bagian pelayanan kita adalah ada beberapa atau satu jenis. Tetapi ada juga orang yang melakukan pelayanan yang lain selain yang kita lakukan. Amin.
Tapi yang terpenting adalah orang yang kita layani, dia bisa bertumbuh di dalam Tuhan. Amin. Ada seringkali kan kita sering melayani orang, menginjilin orang, tapi ternyata orang itu akhirnya percaya sama Tuhan, tapi tidak di gereja kita, di gereja yang lain. Tidak apa-apa. Amin. Ada juga orang lain mungkin menginjil seseorang, tapi ketika kita ketemu, kita juga menyampaikan kepada dia kebenaran, kita care sama dia, akhirnya dia bisa bergabung dengan kita. Nah, Apolos menanam, Paulus menyiram, tapi Allah yang memberi pertumbuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara, semua hal yang kita lakukan untuk kemuliaan Allah adalah apa? Pelayanan. Jadi tujuan akhir dari pelayanan kita bukan untuk menyenangkan orang, katakan amin. Tetapi untuk agar Tuhan sebagai satu-satunya pribadi yang disukakan. Jadi ingat itu. Allah lah satu-satunya pribadi yang disukakan dalam setiap pelayanan kita. Entah ketika kita menolong orang lain, entah ketika kita memperhatikan orang lain, entah ketika kita melayani orang lain, tapi ingat, semua kita lakukan untuk menyukakan hati Tuhan. Amin. Jadi, dari apa yang kita baca ini, karakteristik pelayanan seperti apakah yang menyukakan Tuhan menurut nats ini? Menurut apa yang kita baca pada siang hari ini. Yang pertama adalah pelayanan yang sesuai dengan karunia. Itulah pelayanan yang menyukakan hati Tuhan, yaitu pelayanan yang sesuai dengan karunia. Tadi dikatakan oleh Paulus di dalam pasalnya yang ayatnya yang kelima. Jadi apakah Apolos, apakah Paulus pelayan-pelayan Tuhan yang olehnya kamu menjadi percaya, masing-masing menurut jalan yang diberikan Tuhan kepadanya. Aku menanam, Apolos menyiram, tetapi Allah memberi pertumbuhan. Karena itu yang penting bukanlah menanam atau yang menyiram, melainkan Allah yang memberi pertumbuhan. Baik yang menanam maupun yang menyiram adalah sama, dan masing-masing akan menerima upahnya sesuai dengan pekerjaannya sendiri. Jadi di sini kita melihat, saudara, bahwa pelayanan yang menyukakan hati Tuhan adalah pelayanan yang sesuai dengan karunia. Karena di situ dikatakan tadi, masing-masing menurut jalan yang diberikan Tuhan kepadanya. Masing-masing menurut jalan yang diberikan kepada Apolos, yang diberikan kepada Paulus. Itulah yang kita lakukan, itulah yang kita kerjakan dalam hidup ini. Bapak Ibu Saudara, ketika Tuhan mempercayakan pelayanan kepada kita sebagai orang percaya, Ia melengkapi dengan kemampuan. Amin. Ia melengkapi dengan kemampuan. Kemampuan atau skill diberikannya, dinyatakan dalam karunia rohani bagi setiap kita. Nanti kita akan belajar hal itu. Apakah ada karunia-karunia yang Tuhan beri dalam hidup kita? Apakah ada kemampuan-kemampuan yang Tuhan beri dalam hidup kita? Di dalam Roma pasalnya yang ke-12, ayatnya yang ke-6 sampai 8, kalau saudara baca, di situ dikatakan Tuhan kasih karunia bernubuat, melayani, mengajar, menasehati, membagi-bagikan, saudara, sesuatu, memimpin, memberi kemurahan. Tapi di situ dikatakan hendaklah ia melakukannya dengan apa? Dengan sukacita. Jadi karunia yang Tuhan beri itu sebetulnya banyak dan ada dalam kehidupan kita. Minimal satu. Amin, saudara. Mungkin saudara punya karunia bernubuat. Hari ini akan ada ini dan itu, gitu, bernubuat. Gitu.
Tapi jangan kubuat-buat ya. Punya karunia melayani, suka melayani orang lain. Punya karunia mengajar, seperti guru. Menasehati, membagi-bagikan sesuatu, menolong, membantu orang lain. Pasti kita punya itu. Cuman kadang-kadang kan kita cuek, gak peduli saudara. Nah, Tuhan mau supaya kita melakukan itu dengan sukacita. Jangan dengan hati yang tidak senang, tetapi dengan sukacita. Karena semua yang kita lakukan itu, karunia yang Tuhan beri dalam hidup kita adalah pemberian Allah bagi kita. Amin saudara. Kalau Tuhan memberkati kita, maka kita diberikan hati yang mau berbagi. Itu juga dari Tuhan. Dia ingin memberkati kita supaya kita memberkati orang lain. Amin. Kalau kita sadar bahwa Tuhan telah melayani kita terlebih dahulu, Tuhan telah selamatkan kita, Tuhan telah tolong kita saudara, maka sebetulnya Tuhan sedang menaruh hatinya juga dalam hidup kita, supaya kita juga bisa menolong orang lain, memberkati orang lain, menyelamatkan orang lain. Dan hendaklah kita lakukan itu semuanya dengan sukacita. Ada banyak karunia yang Tuhan taruh dalam hidup ini. Coba lihat di dalam 1 Korintus pasal 12 ayat 4 sampai ayatnya yang ke-11. Kita baca sama-sama. Kita simak ayat demi ayat ini. 1, 2, 3. Ada rupa-rupa karunia, tetapi satu roh. Dan ada rupa-rupa pelayanan, tetapi satu Tuhan. Dan ada berbagai-bagai perbuatan ajaib, tetapi Allah adalah satu yang mengerjakan semuanya dalam semua orang. Di sini kita melihat bahwa, ya di lain ini saudara, kalau saya melihat ini, ada rupa-rupa karunia tetapi satu roh, satu Tuhan dan satu Allah. Ini juga menandakan ketritunggalan Allah. Amin. Dan di sini juga kita melihat bahwa baik karunia, baik pelayanan maupun perbuatan ajaib itu dikerjakan oleh siapa? Oleh Allah bagi semua orang. Amin. Di mana dia ada di dalam hidup kita. Dan dia ingin memakai kehidupan kita ini saudara, untuk menyatakan karunia-Nya, memberikan pelayanan dan membuat perbuatan-perbuatan ajaib. Ayat 7. Tetapi kepada tiap-tiap orang dikaruniakan apa? Pernyataan roh untuk siapa? Untuk kepentingan bersama. Bukan kepentingan diri kita sendiri, tetapi untuk kepentingan bersama. Ayat 8. Sebab kepada yang seorang roh memberikan karunia untuk apa? Berkata-kata dengan hikmat. Dan kepada lain roh yang sama memberikan karunia apa? Berkata-kata dengan pengetahuan. Jadi bedakan itu, berkata-kata dengan hikmat dan berkata-kata dengan pengetahuan. Yang ke-9 kita lihat, kepada yang seorang roh yang sama memberikan apa? Iman. Dan kepada yang lain ia memberikan karunia untuk menyembuhkan. Kepada yang seorang roh memberikan kuasa untuk mengadakan mujizat. Dan kepada yang lain ia memberikan karunia untuk bernubuat. Dan kepada yang lain lagi ia memberikan karunia untuk membeda-bedakan bermacam-macam roh. Kepada yang seorang ia memberikan karunia untuk berkata-kata dengan bahasa roh. Dan kepada yang lain ia memberikan karunia untuk menafsirkan bahasa roh itu. Ayat 11 sama-sama kita baca. Tetapi semuanya ini dikerjakan oleh roh yang satu dan yang sama, yang memberikan karunia kepada tiap-tiap orang secara khusus seperti yang dikehendakinya. Jadi lihat itu saudara,
bahwa semua karunia yang diberikan itu diberikan oleh Roh yang sama, yang satu, yaitu Roh Allah sendiri. Dan Dia berikan itu kepada tiap-tiap orang sesuai dengan kehendaknya. Jangan iri ketika ada orang yang punya karunia menyembuhkan. Itu Tuhan yang beri. Jangan iri, kok saya nggak dikasih. Nah gitu ya. Mungkin saudara dikasih karunia iman, tetap percaya sama Tuhan. Sekalipun badai menerpa, sekalipun gelombang, sekalipun masalah, persoalan, pergumulan kita hadapi, kita tetap punya iman yang kuat sama Tuhan. Amin saudara. Jadi beda-beda Tuhan kasih sesuai dengan apa yang dikehendakinya, bukan kehendak kita saudara. Ada orang yang berkata-kata dengan bahasa roh. Jangan bilang, kok dia kayak bahasa setan gitu ya. Enggak. Itu karunia, saudara. Kita tidak mengerti. Hanya roh yang tahu apa yang sedang diungkapkan. Apa yang sedang disampaikan, saudara. Amin. Alkitab berkata ketika kita berdoa, kita tidak tahu keluhan-keluhan yang kita sampaikan. Tetapi roh itulah yang berbicara kepada Allah. Makanya kalau ada orang yang berbahasa roh, ya nggak apa-apa. Aminkan saja, karena semua itu saudara ditujukan kepada Allah. Amin. Setan tidak tahu bahasa roh. Ya. Jadi bersyukurlah kalau Tuhan kasih karunia berbahasa roh. Ada juga orang yang Tuhan kasih karunia menafsirkan bahasa roh itu. Ketika ada seseorang sedang berbahasa roh, tapi Tuhan kasih karunia kepada orang lain lagi untuk menafsirkan apa yang sedang disampaikan itu dalam bahasa roh. Jadi semua itu untuk siapa? Untuk kepentingan bersama. Untuk membangun tubuh Kristus. Supaya semakin percaya sama Tuhan. Supaya semakin teguh di dalam Tuhan, saudara. Jadi di sini kita belajar bahwa Tuhan mau kita saudara melayani sesuai dengan karunia yang Tuhan beri dalam hidup kita. Di dalam Efesus pasal 4 ayatnya yang ke-11 dikatakan lagi saudara. Dan apa saudara, kita baca sama-sama 1, 2, 3. Dan dialah yang memberikan baik rasul-rasul maupun nabi-nabi, baik pemberita Injil maupun gembala-gembala dan pengajar-pengajar. Untuk apa? Untuk memperlengkapi orang-orang kudus bagi pekerjaan pelayanan, bagi pembangunan tubuh Kristus. Jadi masing-masing orang diberi karunia, termasuk Tuhan beri karunia saudara sebagai rasul, sebagai nabi, sebagai pemberita Injil, sebagai gembala dan pengajar. Kalau Tuhan kasih saya kepercayaan sebagai gembala, itu karunia Tuhan. Kalau Tuhan kasih kepercayaan kepada saya sebagai pengajar, itu juga kasih karunia Tuhan. Amin. Semua diberi oleh Tuhan. Masalahnya mau atau tidak kita mengerjakan karunia itu atau tidak, saudara. Itu yang jadi persoalan. Kalau kita sadari bahwa kita ini ada karena anugerah Tuhan. Kalau kita sadari bahwa kalau kita ini ada karena kasih Tuhan, saudara. Kalau kita sadari bahwa kalau kita ini hidup oleh karena karunia-Nya Allah. Kalau kita sadari bahwa semua yang ada pada kita ini adalah pemberian Allah, maka kita tidak segan-segan untuk melakukan bagian kita dalam hidup ini. Amin. Yang saya mau katakan di sini bahwa ia rindu supaya karunia itu kita pakai dan kembangkan sehingga pelayanan kita berdampak makin luas. Dan apa yang terjadi, Allah disukakan
ketika apa yang dipercayakan kepada kita digunakan dengan baik. Bukan dengan kesombongan, bukan dengan pujian, tapi semuanya untuk menyukakan hati Tuhan. Katakan amin. Jadi itu yang pertama. Pelayanan seperti apa yang menyukakan hati Tuhan, menyenangkan hati Tuhan? Yaitu pelayanan yang sesuai dengan karunia kita sendiri. Amin, saudara. Jangan paksakan dirimu kalau itu bukan karuniamu. Jangan. Itu nanti engkau tidak mengalami damai sejahtera di hati. Kalau punya karunia untuk menjadi pemain musik, bermain musiklah, sungguh-sungguh tajam di sana. Punya karunia memimpin puji-pujian, memimpin puji-pujianlah dengan sungguh-sungguh. Persembahkan yang terbaik bagi Tuhan. Amin. Ketika engkau punya karunia untuk melayani, mendoakan orang lain, dan lain sebagainya, lakukan itu semuanya untuk Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Itu yang pertama. Dan yang kedua, pelayanan yang menyukakan hati Tuhan itu, yang kedua adalah pelayanan yang dilaksanakan dengan kerjasama tim. Ya, itulah yang menyenangkan hati Tuhan. Ketika kita melakukan pelayanan itu, saudara, dilaksanakan dengan kerjasama tim, bukan sendiri-sendiri. Itu sebabnya tadi Paulus katakan, aku menanam, Apolos menyiram, tetapi Allah yang memberikan pertumbuhan. Jadi masing-masing kita ini punya bagian, asal kita kerjakan itu bersama-sama bagi kemuliaan Tuhan. Saya mau katakan Bapak Ibu Saudara, pelayanan bukanlah sebuah pertunjukan tunggal yang dimainkan oleh satu orang dengan maksud mempertontonkan kehebatannya. Bukan. Amin. Bukan. Pelayanan itu sekali lagi bukanlah sebuah pertunjukan tunggal yang dipertontonkan untuk kita pertontonkan kehebatan kita. Tidak, saudara. Semua dikerjakan oleh satu tim. Keberhasilan satu orang dalam satu tim adalah keberhasilan bersama. Katakan amin. Jadi ketika kita melayani orang lain, itu adalah keberhasilan bersama. Ketika ada jemaat yang membawa jiwa-jiwa, yang lain mengayomi, yang lain melayani, yang lain memperhatikan. Karena kita adalah satu tim bersama untuk melayani. Sehingga orang yang kita bawa kepada Tuhan benar-benar bertumbuh di dalam kebenaran firman Allah. Firman Allah, saudara, memberi pelajaran bahwa ada bagian yang menanam, ada juga yang menyiram, lalu diberi pertumbuhan oleh Tuhan. Jadi Bapak Ibu Saudara, jika ada pelayanan yang berhasil, maka semuanya adalah apa? Karena kerjasama tim, bukan karena kehebatan seseorang. Bukan. Di atas semuanya ada Tuhan yang menyatakan berkatnya bagi setiap kita. Saudara tahu, ada satu di dalam Alkitab kisah seorang yang lumpuh, saudara. Bagaimana mereka bekerja sama melayani orang yang membutuhkan pertolongan ini. Di dalam Markus pasal 1 ayat 1 sampai 12, di situ diceritakan ada orang yang lumpuh. Lalu saudara, ada 4 orang yang menolong dia, yang mengusungnya untuk berjumpa dengan Yesus. Dan orang yang 4 ini, saya percaya mereka satu tim. Mereka sepakat sehati menolong orang ini, sehingga dia mengalami perjumpaan dan mengalami kesembuhan dari perjumpaan itu dengan Kristus. Dan kita tahu kisahnya, saudara, bagaimana keempat itu mengusung orang ini, menggotong orang ini,
Andai saja satu orang meletakkan ke bawah, pasti orang yang sedang diusung itu akan jatuh. Amin. Ya. Tapi mereka satu tim, mereka sepakat. Waktu mereka angkat bersama. Waktu mereka turunkan bersama. Tidak hanya satu orang yang mengangkat, yang lain tidak, itu pasti jatuh yang sedang diusung. Itulah kerjasama. Itulah kerjasama tim, saudara. Sehingga kita bisa melihat bagaimana mereka menurunkan orang yang sakit ini. Karena banyaknya orang, mereka tidak bisa lewati dan mereka naik ke atas, saudara. Atas genteng. Mereka bongkar genteng itu dan mereka menurunkan orang yang sakit itu untuk berjumpa dengan Yesus. Pelajaran bagi kita hari ini. Ayo kita bersama-sama melayani orang-orang yang belum percaya kepada Yesus. Ayo bawa mereka. Kita bawa mereka untuk berjumpa dengan Yesus. Karena orang yang berjumpa dengan Yesus, mereka akan mengalami pemulihan. Mereka akan mengalami kesembuhan. Mereka akan mengalami keselamatan. Amin, saudara. Dan kisah ini sungguh nyata terjadi. Dan kita baca dalam Alkitab. Bagaimana orang yang diusung oleh 4 orang ini, ketika dia berjumpa dengan Yesus, disitulah dia mengalami mujizat Tuhan. Dia disembuhkan oleh Kristus. Amin, saudara. Jadi Bapak Ibu Saudara, ketika kita mau melayani, pelayanan yang menyukakan hati Tuhan itu adalah pelayanan yang dilakukan bersama tim. Bukan sendiri-sendiri. Jangan bilang, oh cuman gembala saja. Enggak bisa kalau cuman gembala. Amin. Semua kita harus terlibat. Saudara berjumpa dengan orang yang ingin diselamatkan. Saudara sudah membangun hubungan dengan dia. Saudara sudah bersahabat, berteman. Tapi saudara gak bisa menyampaikan Injil kepada dia. Kasih tahu boleh sama gembala. Kasih tahu sama siapa pengerja. Ayo, ini ada teman saya ini. Ayo kita layani. Aku gak bisa ngomong. Bagaimana supaya dia bisa terima Injil? Boleh, ini satu tim. Amin, saudara. Mungkin saudara gagap untuk ngomong tentang firman Tuhan. Gak apa-apa. Mungkin bagian saya bisa melakukan itu. Tapi untuk berteman, untuk membangun hubungan dengan seseorang, untuk bersahabat, mungkin saudara bisa lakukan itu. Memperhatikan dia, mengajak dia makan di warung Padang, kan gitu ya. Ya apa? Mungkin saudara bisa lakukan itu. Tapi untuk memberitakan Injil, belum, boleh ajak saya. Sekalian kita makan di warung Padang, gitu ya. Amin, saudara. Ya, semuanya kita lakukan bersama-sama bagi hormat kemuliaan Tuhan. Oleh karena itu, jaga kesatuan hati dalam pelayanan. Melayani sendiri bisa cepat, tetapi melayani bersama akan lebih hebat. Amin. Akan lebih hebat ketika kita melayani bersama. Satu tim di dalam Kristus. Jadi pelayanan apa yang menyukakan hati Tuhan? Adalah pelayanan yang dilaksanakan dengan kerjasama tim. Yang ketiga, pelayanan apa yang menyukakan hati Tuhan? Yaitu pelayanan yang berorientasi dengan upah surgawi, bukan upah duniawi, saudara, tapi upah surgawi. Di dalam ayat 11 dikatakan begini, 1 Korintus, karena tidak ada seorang pun yang dapat meletakkan dasar lain daripada dasar yang telah diletakkan, yaitu Yesus Kristus. Entahkah orang membangun di atas dasar ini dengan emas, perak, batu permata, kayu, rumput kering, atau jerami. Sekali kelak pekerjaan masing-masing orang akan nampak, karena hari Tuhan akan menyatakannya. Sebab ia akan nampak dengan api, dan bagaimana pekerjaan masing-masing orang akan diuji
oleh api itu. Jadi Bapak Ibu Saudara, pelayanan yang menyukakan hati Tuhan adalah pelayanan yang berorientasi pada upah surgawi. Kita harus punya motivasi yang tulus dalam pelayanan. Kita harus punya motivasi yang jujur dalam pelayanan. Bukan ada udang di balik rempeyek, saudara. Amin. Tapi benar-benar pelayanan kita orientasinya adalah upah di surga. Jangan berharap ketika engkau melakukan pelayanan, engkau mengharapkan sesuatu untuk diberikan oleh orang yang kita layani. Jangan pernah berharap ketika engkau melayani, memberitakan Injil, diundang oleh gereja untuk berkhotbah, jangan berharap untuk mendapatkan upah PK, saudara. Enggak. Tulus. Amin. Pak, pernah terima PK enggak? Sering, kalau saya. Tapi bukan itu tujuan saya. Tujuan saya memberitakan firman. Saudara tahu, ketika saya melayani di gereja-gereja, saya diundang pelayanan di gereja-gereja. Saya lihat gerejanya. Kalau gerejanya ya sedang merintis, ketika dikasih PK, saya kembalikan. Saya tidak ambil. Tapi kalau gereja yang besar, yang sudah mapan, dikasih PK, saya ambil. Tapi sekali lagi saya kasih tahu, ketika saya ambil PK itu, saya sudah punya tekad di hadapan Tuhan sampai hari ini. Ketika ada berkat lewat pelayanan yang saya lakukan, undangan memberitakan firman, itu bukan buat kebutuhan saya. Enggak sama sekali. Tapi saya kembalikan lagi dalam pelayanan. Untuk menolong orang lain. Untuk memberikan kepada orang yang membutuhkan. Untuk menolong hamba-hamba Tuhan yang datang kepada saya. Kadang-kadang hamba Tuhan datang, saudara. Dan pulangnya ya saya kasih amplop. Hamba-hamba Tuhan yang susah dalam pelayanan. Ketika saya pergi ke daerah, itu juga saya gunakan dana itu. Dari persembahan kasih yang diberikan kepada saya lewat pelayanan saya yang ada di kota. PK-PK yang saya terima dalam pelayanan bukan untuk kebutuhan saya sehari-hari, bukan untuk makan minum saya atau keluarga, enggak. Saya kembalikan lagi dalam pelayanan. Saya salah satu yang saya berikan lewat lewat Gloria Ministry, membantu anak-anak, mensubsidi mereka, saudara, beasiswa. Itu salah satu saya gunakan PK-PK yang diberikan kepada saya untuk berbagi kepada mereka. Jadi Bapak Ibu Saudara, biarlah orientasi kita orientasi upah di surga. Amin. Bukan upah di bumi. Gak apa-apa kalau misalnya dikasih PK, ambil aja. Alkitab sudah bilang juga sih, gak ada masalah dengan itu. Tapi motivasinya bukan di situ. Amin. Motivasinya bukan di situ. Banyak teman-teman saya begitu dulu. Makanya moto hidup saya itu apa? Moto hidup saya itu adalah hidup untuk melayani, bukan melayani untuk hidup. Banyak teman-teman saya pemusik, banyak teman-teman saya, saudara, anggota-anggota praise and worship, puji, pemuji, penyembah. Ketika dulu nih pelayanan kita, selalu aja mengharapkan PK. Tapi ketika saya menyadari bahwa ini tidak sehat buat kerohanian saya stop semuanya. Saya gunakan itu buat pelayanan kembali, buat orang-orang yang membutuhkan, saudara. Dan saya melihat dari kehidupan kita sehari-hari, ketika orang lain melakukan pelayanan dengan motivasi yang tidak tulus, hidupnya begitu-begitu aja tuh.
Saya lihat seperti itu, saudara. Saya saksikan dengan mata kepala saya sendiri. Bersama-sama merintis pelayanan. Bersama-sama melayani Tuhan, saudara. Rajin. Tapi yang membedakan adalah motivasi pelayanannya apa. Dan ada beberapa teman-teman saya seperti itu. Kita bersama-sama. Bagaimana kehidupan mereka berikutnya? Beda jauh. Mereka hidup flat, hidupnya bahkan cenderung turun. Baik segi ekonomi maupun rohaninya, saudara. Saya menyaksikan itu. Bukan saya memuji diri saya sendiri. Enggak, jauh itu dari hadapan Tuhan. Tapi saya benar-benar mengalami kasih karunia Tuhan ketika saya melayani dengan sungguh-sungguh. Dengan tulus tanpa motivasi apapun. Saya melihat berkat-berkat Tuhan dalam hidup saya. Saya melihat penyertaan Tuhan yang luar biasa dalam hidup saya. Saya nggak pernah kekurangan. Ekonomi saya selalu ada, saudara. Rohani saya semakin bertumbuh hari lepas hari. Itu yang saya alami. Sehingga saya bisa ada sebagaimana saya ada semua karena anugerah dan kasih Tuhan. Amin. Miliki motivasi yang benar, yang tulus dalam pelayanan. Punya semangat yang kuat. Punya gairah yang sungguh-sungguh untuk melayani Tuhan. Untuk beribadah kepada Tuhan. Untuk mengutamakan Tuhan di atas segalanya. Alkitab sudah jelas katakan, carilah dahulu kerajaan Allah. Maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Saya nggak pernah kekurangan. Malah saya berkelebihan di dalam segala hal, saudara. Ketika kita melayani sungguh-sungguh. Ketika kita punya niat menolong orang lain. Ketika kita punya niat membantu orang lain. Ketika kita punya niat untuk memberkati orang lain. Allah akan memberkati kita. Diberkati untuk memberkati. Sampai hari ini saya mengalami berkat Tuhan, saudara. Saya nggak pernah kekurangan. Bahkan saya bisa menolong orang lain. Amin. Miliki motivasi yang benar. Orientasi pelayanan kita pada upah di surga. Saudara, saya mau kasih tahu kepada saudara. Saya sebagai gembala di tempat ini tidak sedang cengeng, saudara. Ya, saya mau ngomong sama saudara. Bagaimana saya melayani saudara menjadi gembala di tempat ini dengan tulus, tanpa embel-embel. Saudara tahu, saya menjadi gembala di tempat ini 1% pun saya tidak pernah mengambil apapun buat kebutuhan saya di tempat ini. Dalam pelayanan. Uang yang saudara persembahkan kepada Tuhan 1% pun saya tidak pernah makan atau ambil. Saya kasih tahu dengan jujur. Saya melayani dengan tulus. Tanpa upah. Tanpa gaji gembala. Enggak. Walaupun di dalam ADART GBI Sinode sudah ditetapkan sekian-sekian. Kalau melayani jemaat sekian dengan keuangan sekian, maka gembala akan mendapatkan sekian. Enggak, saya tidak pernah lakukan itu, saudara. Saya tidak pernah ambil, saudara. Semuanya buat operasional pelayanan kita di tempat ini. Amin. Makanya saudara sungguh-sungguh. Saudara tidak sedang menghidupkan gembala saudara, enggak. Untuk kebutuhan dan keperluannya, enggak. Saya masih bekerja. Tuhan kasih tenaga sama saya. Tuhan kasih pikiran sama saya untuk melakukan sesuatu bagi pelayanan. Amin. Bahkan saya berkorban untuk pelayanan. Jadi ayo semangat. Ayo semangat melayani, saudara. Ayo miliki motivasi yang benar, yang tulus dalam melayani Tuhan. Banyak pendeta-pendeta, saudara, hidup karena pelayanan. Hidup karena uang persembahan. Saya di sini enggak lah. Saya berdoa sama Tuhan untuk Tuhan terus berkati hidup saya, supaya saya bisa jadi berkat. Amin. Jadi ayo kita semangat. Ayo bersama-sama. Ayo punya orientasi melayani dengan upah surgawi, bukan upah duniawi, saudara. Semua kita tinggalkan.
Tidak ada satupun yang tersisa pada waktunya. Amin, saudara. Jadi pelayanan bukan sarana untuk mencari hidup, juga bukan untuk mendapatkan perkenanan manusia. Waktu kita melayani sesuai dengan karunia rohani, yang ingin kita senangkan adalah Tuhan. Jadi Bapak Ibu Saudara, inilah yang Tuhan mau dalam hidup kita. Orientasi kita adalah untuk menyenangkan hati Tuhan, untuk upah surgawi, bukan mendapatkan perkenanan manusia. Karena itu kita harus melakukan dengan tulus dan dengan motivasi yang benar di hadapan Tuhan. Di situ tadi di dalam Alkitab digambarkan, untuk itu ada bahan-bahan dari emas, perak, batu permata yang berkualitas. Jadi Bapak Ibu Saudara, biarlah pelayanan kita pelayanan yang mulia. Amin. Pelayanan yang berharga, bukan rumput jerami yang tidak ada nilainya. Apa itu? Demi popularitas, demi uang, tidak mau kalah dengan orang lain, dan lain sebagainya. Itu adalah pelayanan kayu rumput jerami, saudara. Karena popularitas, ingin dipuji. Karena demi uang, merasa diri benar. Nah, oleh karena itu saudara, untuk pelayanan yang mulia, kita mendapatkan janji apa? Mahkota di surga dari Allah. Itu yang akan kita terima kelak. Mahkota kemuliaan. Mahkota abadi, mahkota kekekalan yang akan Tuhan beri dalam hidup kita, bersama-sama dengan Bapa di surga. Jadi ketiga hal ini, pelayanan yang menyukakan hati Tuhan. Yang pertama apa? Pelayanan yang sesuai dengan karunia. Kedua, pelayanan yang dilaksanakan dengan kerjasama tim. Dan yang ketiga, pelayanan yang berorientasi pada upah surgawi. Tuhan Yesus